Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan tentang fisika kelas 10. Melanjutkan yang video yang sebelumnya. Masih bab 1 semester 2. Anak-anak, kita akan membahas tentang gaya berat dan gaya normal, lanjutan dari hukum Newton kemarin. Sehingga nanti pada saat penerapan hukum Newton ini sangat dibutuhkan tentang gaya berat dan gaya normal. Yang pertama tentang gaya berat. Gaya berat itu begini, setiap benda yang ada di muka bumi, setiap benda itu mempunyai massa. Kalau dia berada di bumi, maka dia mempunyai gaya berat, arahnya selalu ke bumi, ke bawah. Misal ya, ini ada benda ya, ada benda kubus atau kotak ini ya, dia mempunyai massa M misalkan ya, dia bermassa M. Nah, mempunyai massa M, maka karena benda ini berada di bumi, maka dia punya berat V, simbolnya gaya berat. Mencarinya adalah M kali G. M-nya massa, kilogram, G-nya percepatan gravitasi bumi. Nah, untuk G itu 9,8 meter per sekon kuadrat, kadang dibulatkan jadi 10 meter per sekon kuadrat. Penggunaannya begini anak-anak. Kalau di situ diketahui 9,8, maka pakai 9,8. Kalau tidak diketahui, biasanya untuk memudahkan perhitungan dibulatkan pakai 10. Jadi kalau nggak diketahui, langsung pakai 10 meter per sekon kuadrat. Jadi ini harus hafal, gravitasi bumi 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Itu adalah gaya berat. Nah, sekarang di dalam persoalan nanti kadang-kadang benda itu tidak selalu mendatar begini, tapi kadang-kadang dia diletakkan pada bidang miring seperti ini. Nah, kalau dia diletakkan pada bidang miring yang membentuk sudut alfa terhadap bidang mendatar, nah misalkan aja bendanya berada di tempat yang dimiringkan begini, kayak selurutan ya, selurutan apa namanya, anak-anak itu ya, kalau main pelurutan itu ya, itu kan bidang miring ya, benda ditaruh di situ. Nah, atau memang kita sengaja buat aja mejanya dimiringkan begitu juga bisa. Nah, atau benda apa saja ya, jadi papan dimiringkan juga bisa. Nah, pada saat benda itu miring begini gitu ya, itu juga nanti misalkan untuk bisa misalkan saja itu ya, mobil berada di tanjakan. Nah, itu kan berarti kan dia posisinya miring. Pada saat nanti soal-soal itu macam-macam, kadang-kadang ada mobil berada di tanjakan ya, di bidang miring, berarti kan begitu. Nah, itu nanti kalau mencari berapa gaya normalnya, berapa gaya beratnya, nah, itu kan berarti benda berada pada bidang miring. Nah, kemiringannya terhadap bidang mendatar adalah alfa. Maka ingat, mg atau berat itu selalu arahnya lurus ke bawah. Nah, karena dia bidang miring, maka mg gaya berat ini bisa kita proyeksikan ke arah searah dengan bidang miring dan ke arah sini. Ya, yang searah dengan bidang miring mg sin alfa. Diingat-ingat saja gitu ya. Kalau misalkan dianalisis pakai matematika boleh, tapi kalau saya biasanya memudahkannya, pokoknya yang searah dengan bidang miringnya itu mesti pakai sin. Itu mesti gitu ya. Nah, kalau ini pakai sin, maka sebelah sini pakai cos. Kalau mau dianalisis pakai matematika bisa gitu ya. Cuma kan fisika penekanannya bukan analisis tentang trigonometri, tapi analisis tentang gaya beratnya gitu ya. Makanya cukup diingat-ingat saja, yang sejajar dengan bidangnya mesti sin, satu yang mesti cos. Itu gampang mengingatnya. Baik, itu tentang gaya berat gitu ya. Nah, sekarang yang kedua adalah gaya normal. Pada bahasan yang sebelumnya, video sebelumnya, itu kita bahas hukum 3 ya, hukum 3 Newton. Setiap ada gaya aksi selalu diikuti gaya reaksi. Itu selalu begitu. Nah, tadi gaya berat itu selalu arahnya ke bawah menuju bumi, menuju pusat bumi. Nah, misalkan ini. Nah, tak pindahkan ke sini ya. Pindahnya datar dulu.
W-nya atau gaya beratnya mg-nya ke bawah. Nah, sebenarnya benda ini, sebenarnya balok ini atau benda ini memberikan gaya ke bumi. Ya, misalkan ini lantai, ya, lantai kan bagian dari bumi. Maka secara fisika lantai itu menahan, ya, menahan gaya berat tadi arahnya ke atas. Dan aksi reaksi itu, gaya aksi besarnya sama dengan gaya reaksi, cuma arahnya berlawanan. Jadi kalau gaya berat ke bawah, gaya normal adalah ke atas. Kalau gambarnya seperti ini, gitu ya. Nah, sehingga karena besarnya sama, maka kita dapatkan N sama dengan mg. Nah, makanya kalau misalkan saya berdiri di lantai seperti ini, itu ya, sebenarnya secara fisika saya memberikan gaya berat saya ke bumi. Kemudian lantai ini menahan gaya berat saya, memberikan gaya normal arahnya ke atas, begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sehingga kalau misalkan saja kasusnya sama, kalau bidang miring, karena memang biasanya soal itu kadang mendatar, kadang miring, gitu ya. Maka kita juga harus bisa mencari gaya normal kalau bendanya berada di bidang miring. Nah, kalau bidang miring sama dengan tadi ya, mg-nya sama yang di sana ke bawah ya. Sini mg sin alfa, yang di sini mg cos alfa. Ada dua besaran yang akan saya tunjukkan untuk bidang miring. Yang pertama adalah gaya normal. Ingat, gaya normal itu cirinya adalah tegak lurus bidangnya. Ini lihat ya. Ini bidang, maka di sini tegak lurus. Jadi ciri khas dari gaya normal diingat-ingat itu tegak lurus bidangnya. Nah, gini ya. Nah, ini tegak lurus bidangnya. Antara gaya normal dengan bidang, ya, itu tegak lurus. Sekarang kalau bidangnya miring, gitu ya, agar tegak lurus, maka ya ini, ini adalah harus tegak lurus bidangnya. Nah, ini gambar saya. Nah ini lihat. Jadi antara bidang dengan normal tegak lurus ya. Sudahnya 90. Nah, yang saya tunjukkan pertama normal. Nanti yang kedua adalah kalau benda ini misalkan pada kemiringan tertentu, dia akan bergerak ke bawah, serut begini ya, dengan percepatan A. Nanti kita akan cari berapa percepatannya. Nah, sekarang ya, normalnya kita lihat gaya yang berpasangan N sama ini. Nah, ini sama ini. Jadi kalau N sama mg-nya nggak berpasangan, nggak bisa. Aksi reaksinya nggak masuk. Jadi akhirnya N sama mg cos alfa. Makanya untuk kondisi bidang miring, normal bidangnya adalah mg cos alfa. Ingat-ingat ya. Tapi kalau bidang datar, mg. Kalau bidang miring, mg cos alfa. Penjelasannya itu tadi. Oke, itu tentang gaya normalnya. Sekarang kalau benda ini kemudian melurut, istilahnya dalam bahasa Jawa ya, melurut ya apa itu ya, atau dia meluncur ya, dia meluncur ke bawah gitu ya, meluncur ke bawah, maka dia mempunyai percepatan, maka nanti berlaku hukum 2 Newton. Ingat yang video yang sebelumnya, sigma F sama dengan M kali A. Nah, sekarang ini pada bidang yang licin, nah, belum kita bahas tentang gaya gesek setelah ini ya. Nah, video-video setelah ini. Nah, berlaku hukum 2 Newton, sigma F sama dengan MA. Nah, jadi ya, berlaku hukum Newton bahwa sigma F sama dengan M kali A. Sigma F adalah gaya-gaya yang berpengaruh pada benda tadi. Lihat di sini. Ini yang menyebabkan dia bergerak ke sana, ya, meluncur hanyalah ini. Ini saja, gitu ya, yang berpengaruh. Hanya ini saja. Nah, kalau ini nanti berpengaruh pada apa? Berpengaruhnya adalah pada gaya gesek. Cuma kita belum bahas pada video nanti masihan ya. Video-video setelah ini ya. Karena pada saat bahas gaya gesek baru berfungsi ini. Nah, karena licin, maka ini semuanya dianggap tidak ada. Maka yang berpengaruh hanya satu gaya ini aja. Ya. Gayanya adalah yang sebelah sini, mg sin alfa. Jadi penyebab benda tadi meluncur ke bawah adalah mg sin
alfa, itu penyebabnya. Maka isinya sigma F ya hanya mg sin alfa tok, karena memang hanya ada satu gaya saja yang berpengaruh pada balok tadi yang terkait sama meluncurnya tadi. Terus sama dengan M kali A, M-nya dicoret sehingga G sin alfa sama dengan A, atau A sama dengan G kalikan sin alfa. Jadi asalkan bidangnya licin, yang berpengaruh pada percepatan hanya gravitasi dikalikan sin alfa. Ini hanya gravitasi dikalikan sin alfa. Baik, untuk bahasan gaya berat dan gaya normal cukup ini. Saya akan berikan satu contoh soal saja biar nanti paham, dan kemudian nanti bisa dilihat di soal-soal di buku Sakuvindo yang punya atau buku yang lain ya, di situ banyak, dicoba dikerjakan. Kalau ada problem bisa tanyakan lewat komentar. Baik, saya baca yang punya buku Sakuvindo halaman 35 nomor 5. Soal tipe pemahaman dan logika. Sebuah benda terletak pada bidang miring yang sudut kemiringannya 53 derajat. Jika massa benda 3 kg, maka besar gaya normal yang bekerja pada benda tersebut adalah berapa Newton. Nah, anak-anak, di sini sudah tak tuliskan. Jadi sudut kemiringannya 53 derajat, massanya 3 kg. Terus ditanyakan gaya normalnya berapa. Baik anak-anak, kita lihat di papan bahwa alfanya 53 derajat ya. Sudut kemiringannya 53. Ingat, pada bahasan trigonometri matematika, kalau ada sudut 53 itu sudut istimewa ya. Ya, di fisika juga dipakai gitu ya. Ya, ini susunan antara 3, 4, 5. Itu 53. Mendatarnya 3, tegaknya X-nya 3, Z-nya 4, miringnya 5. Ini adalah sudutnya 53. Makanya sudut 53 itu terkategori sudut istimewa. Di samping 30, 60, kemudian 90, 0 ya. Ini juga termasuk istimewa. Baik, ingat bahwa sin itu adalah depan bagi miring. Kalau sin 53, depannya berapa? 4 bagi miring 5, 4 per 5. Kalau cos 53, samping bagi miring, sampingnya 3, miringnya 5. 3 per 5. Ini harus bisa. Kalau itu nggak bisa, ya nggak bisa kerjakan ya. Nah, kalau sudah tahu cosnya, ingat tadi bahwa normal bidang pada bidang miring itu rumusnya adalah mg cos alfa. Jadi normal bidang sama dengan m dikalikan g dikalikan cos alfa. Masanya adalah 3 kg. Karena gravitasinya tidak diketahui, dianggap 10, sehingga akhirnya 3 dikalikan 10, cos alfanya adalah ini 3 per 5. 3 per 5. Nah, begini ya. Nah, sekarang kita coret yang bisa dicoret. Ini ada angka 10 sama angka 5. Maka jadinya tinggal 2, 10 bagi 5. Akhirnya kita dapatkan 3 kali 2, 6. 6 kali 3, 18. Sama dengan 18 Newton. Ini adalah hasil dari normal bidang pada bidang miring. Nah, anak-anak, saya rasa cukup ya, satu soal saja. Nanti silakan dicoba soal-soal yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.